Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemastian mutu bahan pangan. Langsung saja. Oke. Pemastian mutu pangan. Pangan secara umum dapat didefinisikan sebagai salah satu sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Pangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pangan adalah kata benda yang berarti makanan. Sedangkan kata makanan tersebut memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang boleh dimakan seperti panganan, lauk, pauk, dan kue. Dan yang kedua adalah segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau menggantikan jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua progres dalam tubuh, dan yang ketiga adalah rezeki. Keamanan pangan telah menjadi masalah yang menyita banyak perhatian dunia sejak beberapa dekade yang lalu. Kepedulian akan pengaturan bahan dipicu oleh kebutuhan akan pangan yang utuh, aman, sehat, dan bergizi. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun terakhir ini semakin terasa terjadi peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap mutu pangan yang dikonsumsi. Masyarakat saat itu memberikan lebih banyak perhatian akan dampak produk pangan terhadap kesehatan. Dari samping segi dan penampilan produk, masyarakat mulai bersikap kritis untuk menilai pangan dan dikonsumsi atau semakin menuntut sesuatu produk yang aman dan higienis. Ada beberapa faktor dari penurunan mutu pangan, yaitu yang pertama adalah memar. Bahan pangan memar akan mudah mengalami proses pembusukan. Rusaknya jaringan di bagian yang memar akan menyebabkan peningkatan aktivitas dalam proteolitik. Pada buah-buahan dan sayuran, bagian yang memar akan menjadi lunak dan berair. Pada ikan, bagian yang memar cenderung menjadi busuk dan kemerah-merahan. Kemudian yang kedua adalah luka. Bahan pangan dapat mengalami luka yang diakibatkan busuk, tusukan, atau sayatan oleh benda tajam. Penggunaan pengait pada saat akan mengait ikan hasil tangkapan dapat menyebabkan luka pada ikan. Apabila tidak segera ditangani dengan benar, luka tersebut akan menjadi jalan bagi mikroba pembusuk untuk memasuki bagian ikan dan merombak komponen yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian perlakuan. Pemberian perlakuan baik selama penanganan dan pengolahan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan fisik bahan pangan. Perlakuan pemanasan yang diberikan dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi, yaitu adalah penguapan cairan dari bahan pangan. Pemanasan juga dapat menyebabkan komponen protein mengalami dehidrasi. Denaturasi ya, yaitu berubahnya struktur fisik dan struktur 3 dimensi dari protein. Suhu pemanasan yang dapat menyebabkan denaturasi protein adalah sebesar 70 derajat Celcius. Kemudian adanya benda asing seperti kaca, kayu, besi dan logam, tulang, plastik, dan personil. Kemudian bisa dari sumber-sumbernya yaitu adalah botol, lampu, termometer, dan lain-lain. Kemudian ada valet, box, dan bangunan. Kemudian ada bangunan termasuk keramik,
mesin, kawat, dan karyawan. Proses pengolahan yang tidak benar, unit pengolahan yang tidak baik, palet, bahan pengepak, dan pekerja, anting-anting, kalung, dan giwang cincin. Kerusakan kimia. Penurunan senyawa kimia pada bahan pangan dapat terjadi selama proses pencucian dan pemanasan. Selama berlangsungnya proses pencucian bahan pangan, banyak komponen senyawa kimia yang keluar seperti beberapa protein, vitamin B dan C, serta mineral. Yang pertama adalah autolisis. Autolisis adalah perubahan perombakan sendiri, yaitu perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan itu tersebut. Proses autolisis terjadi pada saat bahan pangan memasuki fase post rigor mortis. Kemudian ada oksidasi. Produk tanaman yang diketahui mengalami lemak cukup tinggi seperti kelapa, kelapa sawit, bunga matahari, wijen, jagung. Pada ternak, kandungan lemak dapat diketahui dari banyaknya gaji pada hewan selama penyimpanan. Lemak tidak jenuh akan mengalami proses oksidasi, sehingga terbentuk senyawa peroksida. Peristiwa yang sama dapat terjadi pada bahan pangan yang mengandung susu atau santan. Yang ketiga ada browning. Bahan pangan yang mengandung karbohidrat adalah produk nabati. Kandungan karbohidrat pada produk perikanan sekitar 1%, kecuali pada jenis kerang-kerangan yang dapat mencapai hingga 10%. Selama proses pengolahan, karbohidrat akan mengalami proses perubahan warna. Karbohidrat yang semula berwarna keputihan cenderung berwarna menjadi kecoklatan. Itulah yang disebut dengan browning. Standar operasional prosedur sanitasi, yang disingkat dengan SSOP. Yang pertama adalah keamanan air. Air merupakan komponen yang sangat penting peranannya dalam industri pangan. Di antaranya adalah sebagian dari komposisi untuk mencuci produk, untuk membuat es atau glazing, untuk mencuci peralatan atau sarana lainnya, untuk minum dan sebagainya. Keamanan pasokan air yang akan dikontak dengan produk pangan dan yang dikontak langsung dengan permukaan peralatan yang sangat mutlak dan penting untuk dijaga secara konsisten dan efisien, terutama air yang digunakan untuk produksi pangan atau es. Perlu dijaga agar tidak ada hubungan silang antara air bersih dan air tidak bersih. Pipa dari saluran air harus diidentifikasi dengan jelas antara air bersih dan air tidak bersih. Kemudian yang kedua adalah kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan dan produk. Peralatan dan pakaian kerja yang digunakan oleh pekerja dalam menangani atau mengolah bahan pangan dapat menjadi sumber kontaminasi. Peralatan yang kontak langsung dengan bahan atau produk pangan harus mudah dibersihkan, tahan kara atau korosi, tidak merusak, dan tidak bereaksi dengan bahan pangan. Peralatan harus dicuci dengan air, bisa dicuci dengan air hangat untuk menghilangkan lapisan lemak, dan kemudian bilas dengan air bersih. Setelah kering, lanjutkan dengan proses sterilisasi. Untuk proses sterilisasi, peralatan dapat digunakan air dengan kandungan klorin sekitar 100 hingga 150 ppm untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang atau kontaminasi ulang. Peralatan yang sudah dicuci harus ditiriskan dan disimpan di tempat yang bersih. Pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang adalah kontaminasi yang terjadi adanya kontak langsung atau tidak langsung antara bahan pangan yang sudah bersih dengan bahan pangan yang masih kotor. Kontaminasi silang dapat terjadi dalam industri pangan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya terjadi proses kontaminasi silang adalah konstruksi, desain, dan layout pabrik pangan. Konstruksi, desain, bangunan, dan layout pabrik pangan dapat menjadi penyebab kontaminasi silang bahan pangan. Bangunan industri akan mempengaruhi penempatan sarana dan prasarana yang digunakan. Fasilitas untuk penerimaan bahan pangan harus selalu dengan keadaan bersih, bebas dari kerikil atau bahan lainnya yang dapat digunakan oleh serangga, dan hama untuk tinggal. Fasilitas penerimaan sebaiknya ditutup dengan aspal,
semen, atau bahan lainnya yang dilengkapi dengan drainase yang memadai, pencegahan terjadi kontaminasi silang, penempatan sarana dan prasarana di ruangan penanganan atau pengolahan harus dapat memisahkan alur antara bahan yang belum bersih dengan bahan yang sudah bersih. Pemisahan tersebut harus cukup berjauhan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kontak. Pintu masuk dan pintu keluar harus selalu tertutup dan dapat dibuka pada saat karyawan. Bahan baku, produk pangan, peralatan bahan lainnya yang akan masuk atau meninggalkan ruangan pengolahan, bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga mampu untuk mengeluarkan udara dari dalam ruangan. Bangunan juga harus mampu mencegah masuknya serangga dan tikus. Jendela kaca harus diperhatikan jumlahnya. Jumlah jendela akan berpengaruh terhadap intensitas masuknya cahaya sinar matahari, sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan. Selain akan berpengaruh terhadap kerja AC, intensitas cahaya matahari juga berpengaruh terhadap kecepatan pemanfaatan pertumbuhan mikroba pencemar. Kemudian ada kebersihan karyawan. Kebersihan karyawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan pengolahan bahan pangan berpengaruh terhadap terjadinya kontaminasi silang. Pakaian seragam yang tidak bersih dapat menjadi sarana bagi mikroba. Karyawan yang kurang sehat juga merupakan sumber kontaminasi, sehingga harus dilarang untuk bekerja sebelum melakukan penanganan atau pengolahan bahan pangan. Kedua tangan harus dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun, lakukan desinfeksi terhadap tangan dan penutup tangan apabila menyentuh bahan pangan, gunakan baju pelindung yang tahan air apabila proses produksi telah selesai, cucilah tangan dengan sabun khusus. Cuci dan keringkan pakaian pelindung yang tahan air, dan apabila perlu dilakukan desinfeksi terhadap tangan atau penutup tangan, agar tinggalkan ruangan penanganan atau pengolahan. Buka pakaian pelindung dan simpan pada tempatnya untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian ada aktivitas dan perilaku karyawan. Aktivitas dan perilaku karyawan sebaiknya disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sedang dikerjakannya, karena dapat menyebabkan kontaminasi silang. Kebiasaan menggaruk dan bersenda gurau dapat menjadi sumber kontaminasi. Bahan pangan yang jatuh ke lantai jangan diambil dan disatukan dengan bahan pangan lainnya, meskipun jatuhnya belum 5 menit. Selama bekerja, jangan ada satupun karyawan yang merokok, meludah, makan, mengunyah permen karet, atau menyimpan makanan di ruang pengolahan. Konsentrasi selama bekerja akan memperkecil risiko kecelakaan kerja. Biasakan untuk membuang sampah pada tempat. Pisahkan antara bahan baku dengan produk pangan. Bahan baku kemungkinan masih mengandung mikroba pencemar, sedangkan produk pangan seharusnya sudah mengandung mikroba. Tindakan yang harus dilakukan untuk memisahkan antara bahan baku dan produk pangan dapat memperkecil peluang terjadinya kontaminasi silang. Pemisahan antara bahan baku dengan produk pangan yang dihasilkan dapat dilakukan dengan mengatur alur proses sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kontak langsung di antara keduanya, maupun tidak langsung melalui pekerja. Oleh karena itu, karyawan yang bekerja di bagian bahan baku sebaiknya tidak berada di produk akhir. Kondisi sanitasi ruangan kerja dan peralatan yang digunakan ruang kerja dan peralatan yang tidak terjaga sanitasinya dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi. Ruang kerja haruslah dibersihkan agar tidak menjadi sumber penyebab kontaminasi silang. Bagi sajian harus diperhatikan sanitasi dan sekitaring ruang kerja yang dapat mempengaruhi sanitasi ruang kerja. Peralatan kerja harus selalu tersedia dalam jumlah memadai, tergantung volume pekerjaan. Penggunaan satu peralatan untuk satu jenis bahan atau produk pangan harus dilakukan secara ketat. Peminjaman peralatan dari bagian bahan baku untuk digunakan di bagian akhir tidak boleh dilakukan, agar tidak terjadi kontaminasi silang. Yang kelima adalah penyimpanan dan peralatan bahan pengemas. Bahan pengemas harus disimpan dalam ruangan penyimpanan yang bersih dan terjaga suhu maupun kelembapan udaranya. Kelembapan dan suhu udara akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Jamur biasanya tumbuh baik dan pada kemasan dari karton yang lembab. Demikian pula dengan serangga kecil.
Bahan pengemas yang sudah rusak harus dikeluarkan dari ruang penyimpanan karena akan berpengaruh terhadap bahan pengemas lainnya. Jamur yang sudah tumbuh pada bahan pengemas akan berusaha tumbuh dan menyebarkan diri kepada bahan kemasan yang lainnya. Bahan pengemas yang sudah rusak karena dimakan serangga atau tikus sebaiknya dibuang. Demikian pula dengan bahan kemasan yang sudah terkena air seni atau kotoran tikus. Apabila ditemukan adanya potongan tubuh air seni atau kotoran serangga maupun tikus, sebaiknya ruang penyimpanan bahan pengemas segera dibersihkan. Selama penyimpanan, bahan pengemas harus dikemas secara baik. Pengemasan dirujukan untuk mencegah pencemaran dan memudahkan penggunaan produk pangan. Kemudian, kemasan harus mampu mengatasi gangguan terhadap produk pangan, baik yang disebabkan oleh serangan jamur, serangga, ataupun. Nah, cara penyimpanan dan kondisi ruangan penyimpanan produk. Cara penyimpanan dan kondisi ruang tempat penyimpanan dapat mempengaruhi terjadinya proses kontaminasi silang. Kondisi ini sangat terasa pada industri skala besar, di mana pengiriman produk dilakukan dalam partai besar sehingga produk perlu disimpan dahulu sebelum tiba waktu pengiriman. Produk yang disimpan pertama kali harus dikeluarkan lebih awal dibandingkan produk yang disimpan kemudian. Proses penyimpanan yang kurang baik dapat menyebabkan produk sudah kadaluarsa sebelum dari ruang penyimpanan. Yang ketujuh adalah penanganan limbah. Limbah bahan pangan dikumpulkan dalam suatu wadah khusus yang tertutup. Limbah harus segera dibuang. Apabila akan dibuang, tidak boleh menarik perhatian serangga maupun binatang lainnya. Tutuplah wadah limbah dengan benar agar tidak tumpah dan baunya tidak mencemari ruang kerja atau menyebabkan kontaminasi. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pembuangan limbah bahan pangan harus dimonitoring oleh operator atau karyawan yang khusus ditugaskan menangani limbah. D. Menjaga fasilitas pencucian tangan, sanitasi, dan toilet. Kondisi fasilitas cuci tangan, kondisi fasilitas sanitasi tangan, dan kondisi fasilitas toilet menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap proses produksi pangan. Kontaminasi akibat kondisi fasilitas-fasilitas tersebut pada umumnya bersifat fatal karena diakibatkan oleh bakteri-bakteri patogen. Kemudian ada proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Sesuai persyaratan yang digunakan, bahan kimia harus mampu mengendalikan pertumbuhan bakteri atau antimikroba. Senyawa antimikroba dan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroba antimikroba dapat dikelompokkan menjadi aseptik dan disinfektan. Antiseptik adalah pembunuh mikroba dengan daya rendah dan bisa digunakan untuk pada kulit, bisa alkohol dan deterjen. Disinfeksi adalah senyawa kimia yang dapat membunuh mikroba dan biasanya digunakan untuk membersihkan meja, lantai, dan peralatan. Contohnya disinfeksi yang digunakan adalah senyawa klorin, hipoklorit, dan tembaga sulfat. Bahan kimia yang umum digunakan sebagai pembersih atau saniter dalam industri pangan biasanya mengandung klorin sebagai bahan aktif. Bahan kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba disebut dengan bahan pengawet preservatif. Bahan pengawet banyak digunakan pada makanan dan tidak beracun. Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. 1. Pelabelan bahan beracun. Sepertinya penggunaannya yaitu senyawa anti jamur pada roti dan keju, yaitu ada asam propionat, asam sorbat, asam benzoat, natrium diasetat, asam laktat, sulfur dioksida, natrium nitrit, natrium klorida, gula, dan asam payung. Kemudian ada penggunaan bahan beracun. Seperti ada etanol, isopropanolol, formaldehid, yodium tinkur, gas klorin, agenit-nitrat, klorida, deterjen, senyawa fenol, asam karbonat, lisol, dan gas etilen oksida. G. Kesehatan karyawan. Kondisi kesehatan setiap karyawan yang bekerja harus selalu dimonitoring oleh pihak
perusahaan, karyawan yang menderita sakit dan diduga mencemari bahan produk pangan dilarang bekerja di unit penanganan atau pengolahan. Jenis penyakit yang dapat menjadi penyemaran atau mengkontaminasi bahan pangan antara lain adalah batuk, flu, diare, dan penyakit kulit. Pekerja yang mengalami luka pada telapak tangan juga harus dilarang bekerja di unit penanganan dan pengolahan. Rambut pekerja sebaiknya dipotong pendek agar tidak mencemari produk pangan. Apabila tidak dipotong, sebaiknya menggunakan topi pelindung rambut yang tidak tertutup dapat menjadi sumber mikroba pencemaran. Pengendalian hama. Hama harus dicegah agar tidak masuk ke unit penanganan atau pengolahan. Hama dapat mencemari bahan pangan dengan kotoran maupun potongan tubuhnya. Hama juga dapat menjadi hewan perantara bagi mikroba seperti Rotendia, pembawa salmonella dan parasit. Lalat dan kaca merupakan serangga pembawa Staphylococcus, Shigella, dan Clostridium perfringens dan Clostridium botulinum, sedangkan burung pembawa salmonella dan listeria. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan sikap. Saya mohon maaf dan terima kasih.